Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mahfud Siddiq pada tahun 2002, desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang terpilih oleh rakyat kepada daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat. Secara umum, konsep desentralisasi terdiri dari 4, yaitu yang pertama, desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan. Kedua, desentralisasi administratif adalah berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan. Ketiga, desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Keempat, desentralisasi ekonomi adalah pengelolaan ekonomi seperti perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sebelumnya lebih didominasi pemerintah pusat, dialihkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Desentralisasi pemerintahan, baik di negara federal maupun di negara kesatuan, menimbulkan beberapa masalah yang paling sulit dalam bidang keuangan publik. Beberapa masalah yang sering timbul adalah sumber pendapatan apa yang terbaik, seberapa besar dan luas cukupnya, ketergantungan terhadap pemerintahan yang lebih tinggi, apakah ketergantungan tersebut mengurangi otonomi pemerintahan daerah, dan melemahnya akuntabilitas dan responsibilitas pemilih dan masyarakat, efek inflasi apa yang berpengaruh terhadap pengeluaran daerah, dan mengapa beberapa pemerintah pusat menolak penerimaan pendapatan dan pemerintah daerah dan sebagainya. Sumber-sumber pendapatan. Sumber utama pendapatan yang tersedia bagi pemerintah lokal dan daerah adalah pajak, retribusi, hibah, dan pinjaman. Pajak termasuk pajak pendapatan daerah, pajak properti berdasarkan keuntungan output, pajak penjualan lokal dan pajak gaji lokal. Sebagian besar pajak yang dipungut oleh pemerintah lokal dan regional adalah pajak langsung, karena sulit bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak tidak langsung. Sebagai contoh, pajak pertambahan nilai atau PPN sulit dikelola dalam transaksi karena melibatkan sejumlah pemerintah yang berbeda. Pajak properti banyak digunakan oleh sistem pemerintahan lokal di seluruh dunia. Dasar penilaian untuk pajak tersebut adalah nilai kena pajak atau nilai tanah dan properti yang ditentukan oleh nilai-nilai sewa atau modal evaluasi tidak diperlukan jika pajak lebih fleksibel. Nilai properti juga termasuk harga bergerak seperti saham dan perdagangan. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tergantung oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu retribusi. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dana hibah. Pengertian hibah secara umum pemberian yang dilakukan seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup, dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Hibah khusus adalah yang terkait dengan layanan-layanan tertentu yang dihitung sesuai dengan pengeluaran yang terjadi pada fungsi tertentu seperti pada polisi atau jalan.
Pinjaman signifikan dan biaya pinjaman sebagai sumber pendapatan daerah bervariasi dari negara-negara lain. Selanjutnya yaitu pengeluaran. Pada umumnya, hal yang terjadi adalah pengeluaran telah melebihi sumber pendapatan asli daerah. Pengeluaran lokal di suatu negara misalnya telah mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada pengeluaran pemerintah pusat dan PDB atau produk domestik bruto. Ketergantungan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama, pertumbuhan pengeluaran. Pendapatan pajak daerah yang meningkatkan lebih lambat dari pengeluaran di banyak negara, menyebabkan pertumbuhan keuangan pemerintahan pusat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran adanya pengurangan otonomi daerah. Dan tentu saja sejumlah negara melaporkan peningkatan pengawasan pemerintahan pusat bertepatan dengan pertumbuhan ketergantungan keuangan. Sebagai contoh, Belgia mengalami menguatnya pengeluaran oleh negara. Peningkatan kapasitas pendapatan. Alasan pertama untuk tingkat ketergantungan keuangan yang lebih tinggi adalah bahwa pemerintah pusat umumnya meskipun beda universal enggan untuk menyerahkan kekuasaan pendapatan yang memadai kepada pemerintah tingkat yang lebih rendah. Kesetaraan teritorial, pertumbuhan dan ketergantungan pada tingkat pemerintah yang lebih tinggi adalah tekanan politik pada pemerintah pusat untuk menyamakan kondisi hidup dari daerah ke daerah. Penghasilan perdagangan. Skala ekonomi membutuhkan beberapa layanan perdagangan untuk dioperasikan oleh organisasi regional bahkan nasional seperti penyediaan listrik. Ketergantungan dan otonomi. Kebijaksanaan konvensional adalah makin banyak pemerintah daerah tergantung pada alokasi keuangan pusat, maka semakin terpusat seluruh sistem tersebut. Hal ini dimungkinkan karena terdapat variasi besar dalam kebijakan dan program pengeluaran pemerintah daerah dalam penerimaan hibah pusat.